Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Penny Aprilia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik micro teaching dengan mengajarkan materi teks berita. Nah, penasaran? Yuk saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad Sutisna hadir. Bakrul Ulum hadir. Citra Angelina hadir. Elva Safitri hadir. Heni Riana hadir. Putri Istiani hadir. Baik, hadir semua ya. Jadi kebiasaan disiplin ini harus dibawa terus, harus diterapkan sejak usia dini. Karena apa? Karena sikap disiplin akan terbawa terus hingga kalian tumbuh dewasa. Jadi sikap disiplin ini sangat penting untuk diterapkan ya. Baik. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah sedikit mengulik ya, sedikit membahas mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Ada yang masih ingat? Hari ini kita akan membahas tentang apa? Betul banget. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Ada yang masih ingat? Mengenai teks berita itu teks yang seperti apa? Baik, betul banget ya Mbak Elva ya. Jadi teks berita adalah sebuah teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang bersifat aktual dan faktual. Jadi dalam menulis teks berita harus bersifat aktual dan faktual, aktual terbaru dan nyata. Tidak boleh berita yang sudah terjadi setahun yang lalu baru ditulis hari ini. Ya tidak boleh. Nanti tidak valid ya beritanya atau informasinya, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri teks berita, yang pertama ada bersifat aktual dan faktual. Tadi yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Yang kedua ada mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, selanjutnya ada menggunakan bahasa yang menarik dan mudah difahami oleh masyarakat. Jadi, dalam menulis teks berita tidak boleh menggunakan bahasa yang ambigu. Betul, harus menggunakan bahasa yang baku agar mudah difahami oleh masyarakat. Betul banget. Betul sekali, mohon maaf ya. Selanjutnya, peristiwa disusun secara kronologis, terus ada menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam menulis teks berita sumbernya harus jelas, tidak boleh asal-asalan ya. Nah, untuk ciri selanjutnya ada judul berita dapat mewakili isi teks berita. Jadi dalam menulis teks berita judul harus sinkron sama isi teks berita. Nah, seperti contoh judulnya banjir yang ada di Genuk. Nah, sedangkan isinya membahas banjir yang ada di Demak ya. Tidak boleh seperti itu, nanti tidak sinkron ya.
Baik, jadi ciri-cirinya harus diperhatikan dalam menulis teks berita. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu unsur-unsur teks berita itu seperti apa? Terdapat apa saja? Ada yang tahu? Belum tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Baik, yang pertama ada unsur-unsur teks berita itu mengandung 5W plus 1H. Nah, yang pertama ada apa? Nah, apa ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa dalam berita tersebut? Semisal, apa yang dibahas dalam berita tersebut? Yakni mengenai menjelaskan berita banjir ya. Jadi yang dibahas atau yang ditulis dalam berita tersebut tentang banjir, betul. Di mana? Jadi dalam menulis teks berita harus dicantumkan atau harus disertakan di mana lokasinya atau di mana tempat kejadian peristiwa tersebut. Karena apa? Karena kalau tidak dicantumkan, nanti masyarakat bingung. Ini beritanya terjadi di mana ya? Kok tidak jelas? Seperti itu. Jadi harus jelas dalam menulis teks berita. Beritanya apa? Terjadinya di mana? Terus kapan? Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Harus jelas. Dari pukulnya, dari pukul, hari, tanggal, tahun, itu harus jelas. Selanjutnya ada siapa? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Seperti contoh ya, ada siapa korban banjir, terus siapa yang menjadi donatur banjir. Nah, itu bisa dicantumkan. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa ini merupakan jawaban atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Seperti contoh, mengapa bisa terjadi banjir di Genung gitu. Seperti itu. Nah, nanti kan ada ini ya, kayak bisa diungkap jawabannya di beritanya, mengapa bisa terjadi banjir. Mungkin ada hujan yang terus menerus ataupun ada rob ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menjawab yang mengapa tadi. Jadi bagaimana solusi untuk mengatasi banjir yang ada di Genuk? Terus iya, betul. Solusi yang dipakai itu terdapat di bagaimana. Pintar sekali ya Mbak Citra ya. Nah, untuk selanjutnya ada kaidah ya. Kaidah teks berita, kaidah bahasa. Jadi dalam menulis teks berita tuh kaidah kebahasaannya tuh seperti apa, jadi harus diperhatikan seperti itu. Nah, yang pertama menggunakan kalimat baku. Jadi dalam menulis teks berita harus menggunakan kalimat yang baku. Kedua, ada menggunakan kalimat langsung. Nah, ada yang tahu kalimat langsung itu seperti apa? Mas Bakrul, seperti apa? Betul sekali. Jadi ucapan langsung yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kan di dalam koran pastinya kalian mengetahui ya, kalau baca berita di koran itu ada petik 2. Nah, itu petik 2 di atas ya. Nah, itu kalimat langsung yang diucapkan oleh narasumber. Seperti yang diucapkan oleh Mas Bakrul tadi ya, pintar sekali. Selanjutnya ada menggunakan konjungsi. Ada yang tahu konjungsi seperti apa? Ya, ada dan, juga, serta, lalu. Betul banget. Nah, namun di dalam teks berita, konjungsi yang digunakan ini ada aturannya, atau yang sering dipakai tuh biasanya ada dan, serta, lalu, dan kemudian. Itu yang sering dipakai dalam menulis teks berita. Betul banget ya. Selanjutnya ada menggunakan kalimat denotatif. Jadi kalimat denotatif ini adalah kalimat yang bermakna sebenarnya.
Jadi dalam menulis teks berita tidak boleh menggunakan kalimat konotatif ya, atau tidak memiliki arti sebenarnya. Nih, mohon maaf, seperti contoh kalimat konotatif ya. Mas Bakrul memiliki tangan yang panjang. Nah, tangan panjang ini ketika kalimat konotatif memiliki arti Mas Bakrul, iya, Mas Bakrul ini orangnya mau mencuri, suka mencuri. Namun kalau kalimat denotatif, Mas Bakrul memiliki tangan panjang. Nah, di sini Mas Bakrul memang benar memiliki tangan yang panjang. Seperti itu perbedaan kalimat denotatif dan konotatif. Selanjutnya ada menggunakan kata kerja mental. Nah, kaidah kebahasaan teks berita, penggunaan kata kerja mental yakni kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang dialami oleh korban yang ada di peristiwa tersebut, atau bisa korban, bisa saksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan Ibu bahas mengenai contoh teks berita atau struktur teks berita ya, mohon maaf. Ini yang ngantuk bisa cuci muka terlebih dahulu ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik biar kalian memahami materinya, seperti itu. Ada yang tahu struktur teks berita itu apa saja? Menyangkut apa saja? Belum tahu ya? Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi struktur teks berita yang pertama ada judul. Jadi sebuah berita harus terdapat judul yang dicantumkan. Setelah itu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Seperti itu. Nah, akan Ibu jelaskan mengenai kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita itu mencakup apa saja. Nah, kepala berita biasanya mencakup jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Seperti contoh, jadi di dalam kepala berita mencakup apa, di mana, kapan, dan siapa. Misal beritanya banjir, terjadinya kapan, mengapa kok bisa terjadi banjir, dan kapan terjadinya, itu mencakup di kepala berita. Betul. Yang kedua ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini biasanya mencakup jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi mengapa bisa terjadi banjir, terus solusinya bagaimana cara mengatasi banjir, apakah disedot ya, atau solusi lainnya bisa disampaikan. Baik, selanjutnya ada ekor berita. Ekor berita ini bersifat tambahan, jadi bisa dipakai atau dicantumkan dalam menulis teks berita ataupun ditinggal, juga tidak akan mengurangi pokok dari teks berita itu. Baik, ini sepaneng banget, mohon maaf, ini sepaneng sekali ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan tidak? Belum ada. Jadi setelah ini Ibu akan menampilkan ya video contoh teks berita. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak beritanya ya, contoh dari video yang Ibu tampilkan. Nah, setelah menyimak dengan seksama, nanti akan ada pertanyaan ya, pertanyaan dari Ibu mengenai video yang telah ditampilkan. Baik.
Pemirsa, sebuah rumah milik warga di Wonosobo, Jawa Tengah hanyut setelah dihantam banjir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga sempat panik lantaran takut rumah lain ikut hanyut terbawa banjir. Allahu Akbar. Ya itu ada orangnya. Ya Allah, itu orang itu ada nara gue. Inilah detik-detik ketika sebuah rumah milik warga di Kampung Sidojoyo, Wonosobo, longsor dan hanyut terbawa arus banjir. Hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang besar terjadi pada Jumat petang. Seluruh rumah dan perabotan milik korban tak terselamatkan karena hanyut terbawa arus banjir. Sedangkan satu rumah yang berdekatan terpaksa dikosongkan. Beruntung saat kejadian seluruh penghuni rumah dapat menyelamatkan diri keluar rumah. Untuk sementara, penghuni terpaksa mengungsi ke rumah warga lain yang lebih aman. Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo, Bambang Tri, mengatakan selain 2 rumah warga yang terdampak, puluhan rumah di kawasan tersebut juga terancam longsor. Hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo sejak Jumat siang mengakibatkan bencana tanah longsor di beberapa titik. Ya Allah, itu orang itu ada nara gue. Allahu Akbar. Ya itu ada orangnya. Malah temennya. Baik, jadi itu ya videonya telah Ibu tampilkan ya. Nah, untuk selanjutnya akan ada pertanyaan dari Ibu. Jadi bagi anak-anak yang sudah menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai video yang telah ditampilkan. Baik, jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan memberikan poin plus atau poin tambahan ya kepada anak-anak semuanya. Baik, yuk siap-siap. Jadi siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan, tapi tidak boleh berbicara terlebih dahulu. Cukup angkat tangan saja terlebih dahulu. Terus Ibu akan menunjuk siapa yang tercepat, seperti itu ya. Baik, siap-siap. Apa judul dari berita tersebut? Ya, Mbak Elva. Banjir, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Elva. Mbak Elva ya. Baik. Selanjutnya, informasi apa yang kalian dapatkan setelah menyimak video tersebut? Ya, Mbak Citra. Betul sekali. Jadi informasi yang didapatkan dari video tersebut yakni rumah warga menjadi korbannya dari adanya musibah banjir tersebut ya. Betul sekali Mbak Citra. Selanjutnya, siap-siap. Soal terakhir ini ya. Apa penyebab terjadinya rumah warga yang ambruk? Ya, Mas Bakrul. Ya, betul sekali. Jadi karena adanya banjir yang terlalu besar ya, jadi rumah warga ikut terseret banjir. Betul sekali. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya berkelompok. Kelompoknya bisa ditentukan sendiri-sendiri atau boleh pilih sendiri ya. Satu kelompok mencakup 3 orang. Ya, bisa dicari mulai dari sekarang, mungkin bisa satu bangku ya. Mungkin kelompoknya bisa ditambah lagi 4 orang, tidak apa-apa. Jadi 2 bangku, depan belakang ya, seperti itu.
Sudah mengelompok semuanya ya? Baik. Jadi untuk tugas kelompoknya membuat contoh teks berita. Ya. Nanti disesuaikan berdasarkan strukturnya. Yakni ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita, nanti diberi penjelasan. Jadi dibuat kolom ya. Nanti di samping sebelahnya, mohon maaf, jadi dibuat kolom nomor, terus strukturnya, terus penjelasannya atau beritanya termuat di sini. Paham? Paham. Seperti contoh nomor 1, kepala berita isinya bla bla bla, seperti itu. Baik. Ya, bisa langsung mulai berkelompok ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, bel pergantian jam sudah berbunyi, maka untuk tugas kelompoknya bisa dilanjutkan di rumah masing-masing. Jadi nanti untuk minggu depan dikumpulkan tugasnya. Dan oh iya, Ibu akan memberikan tambahan ya. Jadi ini kan diselesaikan di rumah masing-masing. Jadi nanti ketika ada suatu peristiwa yang terjadi di sekitar rumah, boleh dituliskan di teks berita yang Ibu perintahkan tadi ya, yang Ibu beri penugasan tadi. Baik. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang teks berita. Jadi teks berita adalah sebuah teks yang menyampaikan informasi kepada masyarakat yang bersifat aktual dan faktual. Jadi dalam sebuah berita harus bersifat aktual, terbaru, dan faktual nyata. Tidak boleh dalam menuliskan teks berita bersifat hoax atau mengada-ngada. Seperti itu. Jadi struktur teks berita ada judul berita, terus kepala berita, tubuh berita, ekor berita, itu harus diperhatikan nanti ketika menerapkan tugas kelompoknya ya dalam membuat contoh teks berita. Baik, seperti itu. Ibu rasa cukup ya? Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unisula merupakan perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Beberapa prodi telah terakreditasi unggul, salah satunya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki segudang prestasi dan dosen yang kompeten dan berpengalaman. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung di PBSI Unisula. Kuliah di Unisula, agama yes, prestasi oke. PBSI Unisula, unggul, unggul, unggul.